miliknya dia berikan untuk orang miskin. Sakius juga tidak anti Tuhan. Tuhan datang, dia cari, dia kejar. Biasanya orang setingkat Sakius justru lari dari Tuhan. Kecuali kalau sudah ketangkep KPK, baru dia dekat dengan Tuhan. Kalau udah masih asik gitu ya dengan pekerjaannya, dengan gaya hidupnya, dia tidak mencari Tuhan. Sakius mencari Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar Yesus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, Sakius langsung merespons. Sakius langsung turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, asik saudara-saudara. Banyak juga anggota jemaat yang justru nggak mau didatangin oleh orang gereja. Sakius, Yesus mau datang, dia senang sekali. Berdatangin orang gereja lagi datangin pendeta, mati-mati, serem. Bawaannya tutup pintu. Kadang-kadang anjingnya dulu sudah keluar. Banyak jemaat tidak suka didatangi orang gereja, tetapi Sakius tidak begitu. Dia berani sekalipun dua kakinya berada di dua tempat sekaligus. Sekalipun tetangga-tetangganya mencap dia orang berdosa, dia bergeming. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Siapa orang miskinnya? Tetangga-tetangganya yang bilang dia berdosa. Nggak apa-apa kok orang lain mencap dia jelek, salah nggak apa-apa. Dia tetap melakukan perbuatan yang baik. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kok 4 kali lipat? Gede banget, bisa jatuh miskin. Nah, ini gaya bahasa saudara-saudara. Sakius yakin dia tidak pernah memeras orang, sehingga dia berani mengatakan kalau ada yang kuperas, kupertaruhkan hidupku. Kira-kira begitu. Ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi seorang bendahara negara, seorang dirjen pajak yang sangat jujur, dia berani mempertaruhkan hidup matinya. Dan dia katakan itu di depan Yesus, bukan di depan atasannya untuk menjilat, tidak. Dia katakan itu di depan Tuhan. Cemooh para tetangga tidak menyurutkannya untuk terus berbuat baik, untuk menjadi dermawan. Saya pikir-pikir kok ada orang sesempurna Sakius ini. Lalu kalau ceritanya sudah sempurna, kalau Sakius sudah jadi orang baik, kenapa ini dimasukkan dalam Alkitab? Apalagi yang kita pelajari, apalagi yang menjadi teguran untuk kita. Enggak ada. Suruh jadi Sakius, ya jelas nggak bisa dong kita bukan Sakius. Tapi kenapa ini ada di Alkitab? Apa yang kurang? Tidak cukup pertobatan Allah Yesaya. Penginjil Lukas menekankan pertobatan dari orang-orang baik, orang baik-baik, menjadi orang yang melakukan perbuatan baik. Semacam Sakius itu. Tetapi kenapa Lukas, kenapa Yesus masih mengatakan Sakius ini orang hilang? Sakius ini bukan keturunan Abraham. Orang udah baik banget loh. Kenapa gak dimasukkan keturunan Abraham dan masih dibilang orang yang hilang? Kalau tetangganya mau benar, bilang dia orang berdosa, padahal dia orang yang baik sekali, yang dermawan, orang kaya yang murah hati. Nah, kita belajar kalau lanjutan perikop ini tentang perumpamaan minat, baru kita dapat sedikit terang, saudara-saudara, bagi saya. Makanya kenapa Sakius itu cuma ada di Lukas, minat itu ada juga di Injil Matius. Jadi Matius tidak memasukkan cerita Sakius ini karena menarik bagi Lukas. Cerita Sakius ini melengkapi, menekankan, menonjolkan cerita tentang perumpamaan minat. Ada raja, ada uang minat, ada hambanya. Hamba yang ketiga dimarahi oleh raja karena ia tidak menjalankan uang minat yang dipercayakan kepadanya. Hamba-hamba lain menjalankan uang minat, bekerja dan mengolah modal awal. Intinya adalah bekerja. Boleh dapat minat, boleh dapat untung, tetapi harus dari hasil kerja sendiri. Boleh menjadi dermawan, boleh menjadi orang baik, boleh beraksi diakonia ke seluruh dunia, tetapi harus dengan hasil kerja sendiri.
Yesus tahu Sakeus seorang yang berpotensi, yang punya kesempatan besar, yang punya kuasa untuk korupsi. Kepala pemungut cukai. Saya seperti Yesus, seperti Lukas juga nggak mengatakan semua orang pegawai cukai kalau ada di sini pegawai pajak korupsi, enggak. Lukas juga nggak bilang Sakeus seorang koruptor, tidak. Tetapi dia berpotensi karena setiap hari, setiap saat dia berhadapan dengan itu. Setiap saat dia berhadapan dengan godaan seperti itu. Maka berpotensi menggunakan kesempatannya, memanipulasi kekuasaannya, memainkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Lukas ingin menekankan, oke lah kamu berderma, bermurah hati, berjiwa sosial dan sebagainya, tetapi ingat seperti uang mina itu. Hasilkan upahmu, pemberianmu itu dari hasil kerjamu sendiri. Gamblangnya kalau di gereja begitu. Kalau berikan persembahan ke gereja boleh banyak, tetapi harus dari hasil usaha sendiri, dari hasil kerja, dari keringat sendiri. Sekalipun kita ada kesempatan untuk melakukan itu, jangan. Maksudnya jangan berikan kepada gereja hasil itu. Berikan kepada KPK, saudara-saudara. Jangan money laundering di gereja. Money laundering uang ya mungkin enggak lah, ya mungkin adalah 1-2 sekarang dikasih tahu. Ya, mungkin ada dulu. Makanya dikasih tahu. Kalau nggak ada kan nggak dibayar. Tetapi juga money laundry yang lain nggak selalu money. Pencucian yang lain. Kalau di luar jahat, jangan berusaha membayar kejahatan itu dengan berbuat sangat baik di gereja. Nutupin kebaikan itu, nutupi kejahatan itu dengan perbuatan sangat suci. Pakai ayat, pakai apa? Orang ini orang suci, hati-hati. Sangat rajin. Di rumah ini jadi beban kok untuk keluarga. Di gereja sangat jujur, tapi di rumah ini sangat gak jujur. Manipulasi. Coba suami-suami kasih tahu istrinya penghasilan yang sesungguhnya ya, umpetin. Misalnya begitu. Anak-anak, tunjukkan kepada orang tua hasil usaha pikiran kalian ketika mengerjakan sekolah, studi. Jangan hasil bebek kiri kanan. Orang tua dikasih rapot biru semua, tapi hasil bebek kiri kanan. Misalnya hasil nyontek kiri kanan, kalau nggak ngerti bebek. Ya kira-kira begitu. Nah saudara-saudara kekasih Tuhan, banyak orang baik di gereja ini, di Surya Utama ini. Banyak juga dermawan. Kalau saya tahu banyak dermawan. Lihat saja program-program pelayanan keluar. Debat Surya Utama nggak pernah pelit-pelit untuk itu. Saudara yakin saja. Majelis kita, penatua kita beberapa periode orangnya dermawan semua, nggak pelit-pelit. Dalam beberapa kasus bahkan saya menjumpai orang minta 10 kita beri 20. Kurang baiknya apa? Baik. Saya nggak bilang baik, bagus loh. Nggak semua jemaat begitu, saudara-saudara. Nggak semua jemaat yang bukan jemaat Surya Utama melakukan itu. Banyak jemaat pelit, nggak memberikan pelayanan sosial. Tapi kita melakukan itu. Sudah cukupkah? Nah ini masalahnya. Penginjil Lukas mengajarkan kita
kita nggak cukup rupanya. Jika pemberian kita itu bukan usaha yang kita upayakan sendiri. Kalau bagi Yesaya beribadah saja tidak cukup tanpa perbuatan baik, bagi Yesus berbuat baik saja tidak cukup tanpa ketulusan memberi. Jadi tuluslah di dalam memberi uang, memberi pelayanan, memberi pengorbanan, memberi yang lain. Yang pertama, tidak memeras seperti Sakius. Kalau mau memeras, ia harus menggantinya 4 kali lipat. Kalau mau berbuat baik di satu tempat, jangan berbuat curang jangan menipu di tempat yang lain. Kira-kira gitu. Yang kedua, hasil usaha sendiri, seperti Nina itu. Menjadi dermawan, mengharumkan nama. Menjadi dermawan hasil korupsi, tetap mengharumkan nama, karena gak tahu. Banyak dermawan tapi hasil korupsi, mengharumkan nama selama belum ketahuan, karena gak terasa. Namun berdosa di hadapan Allah. Jadi bukan hanya menyumbang kiri kanan, tetapi hasil bersih dari usaha sendirilah, baik materi, non materi, yang diperkenan oleh Allah. Amin.